Kasus bullying kok nggak ada habisnya ya? Aduh, sebenarnya bullying tanggung jawab siapa ya? Kita bahas selengkapnya di 4 menit update. Bullying lagi. Kasus bullying di sekolah seakan-akan jadi fenomena yang nggak ada habisnya. Setelah viral kasus bullying siswa yang bakar sekolah karena dibully, sekarang muncul lagi kasus bullying baru di SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Penyebab kasus ini diduga karena pelaku nggak terima sama ucapan korban yang bilang kalau pelaku adalah anggota BASIS. Dan akhirnya pelaku menganiaya korban. Kini pelaku udah ditangkap dan korban mengalami cedera serius di bagian tulang rusuk. Keluarga korban berharap kasus ini dapat ditindak lebih lanjut dan dihukum seadil-adilnya. Sebelum kasus bullying di Cilacap ini viral, ada juga kasus dari Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah. Dan korbannya adalah gurunya sendiri. Gak habis pikir, guru aja yang mencoba memberikan edukasi setiap harinya bisa jadi korban loh. Kasus ini terjadi gara-gara sang murid ngerasa kecewa sama gurunya karena gak diizinin buat ikutan ujian tengah semester. Kekecewaannya akhirnya memuncak dan sang murid tega untuk melukai gurunya. Contoh 2 kasus barusan ngebuktiin kalau bullying di Indonesia masih menjadi hal yang memprihatinkan dan tidak mengenal siapapun. Hal ini terbukti dari data Federasi Serikat Guru Indonesia yang mencatat kalau di tahun 2023 udah terdapat 16 kasus bullying periode Januari sampai Juli dan mayoritas terjadi di SD dan SMP. Gak hanya itu aja, periode yang sama jumlah korban bullying mencapai 43 orang, 41 siswa dan 2 orang guru. Jumlah yang gak bisa dibilang sedikit karena bullying berpotensi akan terus bertambah kalau nggak segera dicari solusinya. Terus siapa yang harus tanggung jawab agar kasus bullying ini bisa hilang? Muridnya, gurunya, orang tua, atau bahkan pemerintah? Jawabannya adalah semuanya. Pihak yang terkait wajib bertanggung jawab atas kasus bullying yang ada. Semuanya harus mempunyai satu pemikiran yang sama untuk menciptakan lingkup pendidikan yang ramah bagi seluruh kalangan. Dimulai dari pemerintah yang harus memperkuat dan memperbaiki sistem dari undang-undang yang ada. Padahal di dalam undang-undang udah banyak yang mengatur tentang hukuman untuk pelaku bullying. Mulai dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Terus ada lagi pasal 107 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Dan untuk anak juga ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari adanya kebijakan hukum tersebut, tapi masih banyak orang yang menghiraukan semuanya. Pemerintah harus segera meninjau kembali segala undang-undang yang ada agar para pelaku jerah. Selain pemerintah, sekolah juga harus berbenah. Banyak kasus pembulian yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak ramah bagi anak, seperti masih adanya beberapa oknum guru yang ikutan membuli muridnya, sehingga anaknya mempunyai dendam. Tentu hal itu harus segera diperbaiki agar sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak dan dapat dijadikan rumah kedua setelah keluarga. Peran individu murid juga nggak kalah penting. Mereka harus menanamkan rasa hormat kepada siapapun dan juga merangkul serta berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Yang nggak kalah penting, murid harus memiliki keberanian untuk membela para korban dan juga melaporkan pelaku terhadap guru atau pihak yang berwenang. Karena setiap murid memiliki hak untuk membela diri dan melindungi siapapun yang merasa terancam. Selanjutnya, peran orang tua juga nggak kalah penting dalam menekan kasus bullying di Indonesia. Orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak. Menurut psikolog Eli Risman, seorang anak harus diselesaikan dulu emosinya dengan cara didengarkan, agar mereka mau bercerita tentang apa yang terjadi. Mantan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi juga berharap sistem pendidikan di Indonesia segera dibenahi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah untuk semua. Bullying akan terus-terusan menjadi bola panas di lingkungan pendidikan kalau nggak segera dihentikan. Karena bullying memiliki dampak yang besar bagi korban dan juga pelaku. Seperti untuk korban akan mengalami ketakutan, kehilangan percaya diri, mengurung diri, sulit membangun relasi, gangguan mental, kesehatan fisik, dan penurunan prestasi akademik.
Bahkan yang lebih parah bisa membuat korban bunuh diri. Kalau menurut G-Friends, apa nih solusi terbaik agar nggak ada bullying lagi di Indonesia? Kita diskusi di kolom komentar ya, dan jangan lupa share video ini ke circle kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.